kita butuh gitu ya, kita butuh turunan dy dx gitu ya. Ini sama saja, ini artinya sama saja mencari turunan gitu ya, yang dievaluasi di titik x, y-nya ada 1,6. Sekarang kita harus ini dulu gitu ya, cari dulu turunannya itu apa. dy dx dari dy dx dy dx, d dari kalau y-nya adalah itu, maka kita cari dulu turunan dari tan inverse itu apa. Ya, aksen kita adalah turunan gitu ya, tan inverse dari ln 3x kuadrat. Turunan dari tan inverse adalah kalau lupa gitu ya, saya ingatkan, turunan dari tan inverse x ini adalah 1 dibagi 1 ditambah x kuadrat. Nah, karena ini x gitu ya, ini adalah fx, jadi kita pakai aturan rantai. Jadi ini kita punya ini akan menjadi 1 dibagi 1 ditambah ln 3x kuadrat dikuadratkan gitu ya, dikali dengan turunan yang di dalamnya. Turunan yang di dalamnya adalah turunan dari ln 3x kuadrat. Jadi kalau kita turunkan yang ini tetap gitu ya. Ini tetap, turunan yang ini adalah 3x kuadrat, lalu kita turunkan lagi yang di dalamnya. Jadi ini turunan berantai gitu ya, rantainya panjang. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x gitu ya. Jadi kita punya turunannya adalah 2 dibagi x. Jadi kita punya di sini dy dx-nya adalah 2 dibagi dengan x dikali dengan 1 ditambah ln 3x kuadrat dikuadratkan. Gitu ya, ln-nya yang dikuadratkan. Kita evaluasi di titik gitu ya. Kita evaluasi di titik x sama dengan 1, y sama dengan 0. Kalau kita evaluasi di titik x sama dengan 1, tentunya ini akan menjadi 2. 1 dikali dengan 1 ditambah ln 3. Ini dikuadratkan. Nah, hasilnya tidak cantik ya. Jadi ini 2 dibagi 1 ditambah ln 3 kuadrat. Silahkan cari sendiri, ini mestinya 0, sesuatu. Kita bisa cari gitu ya, 2 gitu, di mana dia berada. Calculator gitu. Kalkulator. Kita punya ini 2 dibagi dengan gitu ya, 1 ditambah itu ln, dikuadratkan dulu, berarti ini harus ada ininya, ln 3 gitu ya. Lalu kita kuadratkan itu gitu ya. Jadi mestinya seperti ini. Oh, 2-nya tidak di situ. Gimana? Hapus. Tidak bisa hapus? Hapusnya tidak ada. C saja. Oh, gitu ya. Jadi ini harus dikurung dulu, baru kita kuadratkan ya. Kuadratkan, lalu kurung tutup. Jadi ln 3-nya yang dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 0,9 ya. 0,962. Oke deh, karena saya biasanya 2 angka di belakang koma, ini menjadi 0,91 ya. 0,91. Jadi gradiennya adalah 0,91. Semoga dari tempat saya belum memeriksa si jawaban kalian seperti apa. Oke, jangan lupa saja kalau misalkan ada, ini adalah tan dari fx gitu ya, selalu dikalikan dengan turunan dari si fx. Itu saja catatan dari saya. Bisa nggak Bu ini pakai itu, pakai aplikasi? Oh, tentu saja bisa ya. Jadi misalkan ini calculator derivative gitu ya. Terserah adik-adik mau pakai yang mana, kalau lebih nyaman pakai simbol juga boleh gitu ya. dy dx dari siapa? Tan inverse gitu ya. Mestinya ini aktan saja. Aktan gitu ya. Aktan dari ln 3x kuadrat. Oh, gini ya. Jadi mestinya dia bisa. Dia sudah jawabkan gitu ya. Dia akan menjadi 2 dibagi ln kuadrat dari 3x kuadrat. Jadi ini ln 3x kuadrat dikuadratkan. Jadi langsung saja gitu.
internet sudah atau beberapa aplikasi sudah bisa menjawab jawabannya tadi, gitu ya. Jadi adik-adik tinggal masukkan saja X sama dengan 1, maka kita dapatkan nilainya. Tentunya ini bisa digunakan untuk ini ya. Jadi jangan langsung pakai gitu, tapi pahamilah langkah-langkahnya. Jadi saya harapkan adik-adik tidak langsung menggunakan gitu. Kalau besok ada soal coba dulu. Kalau untuk latihan coba dulu gitu ya. Untuk ujian saya nggak yakin sih soalnya akan seperti ini. Jadi akan gamblang bisa langsung digunakan gitu ya si aplikasi-aplikasi di internet gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa langsung pakai gitu ya. Mungkin ada beberapa. Jadi ada benefitnya juga adik-adik tahu gitu. Dan itu nanti apa ya? Yang penting jalannya sih yang harus dipahami gitu, bukan jawabannya apa gitu, tapi jalannya ini yang harus dipahami. Oke. Sekarang kita akan bahas sesuai dengan yang saya tadi katakan, kita akan membahas tentang ini ya, soal tutorial yang belum kita bahas. Kalau ada pertanyaan lain juga boleh. Kemarin kita sudah sampai mana? Kemarin kita sudah sampai, ya, kita sudah sampai nomor 4 gitu ya. Kita akan lanjutkan bahasan kita dari nomor 5. Dan ada beberapa kan yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi saya kira ini sudah dikerjakan di tutorial lalu. Ya, kita akan mulai dari sini. Geser. Loh, jadi ada dia. Ini geser dulu supaya enak bisa baca coret-coret. Ya. Nah, kita akan mulai pembahasan tutorial kita. Tentukan integral berikut gitu ya. Dari tentunya ini mulai dari awal gitu tentang fungsi Traktor. Integral dari 1 ditambah 4x dikurangi 3 adalah kurang menarik, tapi ya sudahlah. Oke. Nah, kita kerjakan gitu ya. Tentunya ini masih tentang ln gitu ya. Saya ingatkan saja sambil review gitu bahwa integral dari gitu ya, integral dari seper u du gitu ya, ini akan sambil ln u gitu ya ditambah c. U-nya boleh apapun ya. Kalau U-nya fx gitu ya, maka si integral u ini akan menjadi, maka du-nya ini akan sama dengan f aksen x dx gitu ya. Jadi kalau kita ubah yang atas itu du-nya adalah f aksen x, jadi dx ini adalah fx. Ini akan sama dengan mutlak dari fx. Jadi kalau adik-adik nemu soal gitu ya, yang atas adalah turunan yang bawahnya, kemungkinan besar integral dia adalah ln. Gitu ya. Kemungkinan besar dia turunnya adalah. Jadi bisa jadi nih besok yang diketahui bukan lagi 1 dibagi 4x min 3, tapi dalam bentuk fx atau gx gitu ya. Nah, coba diketahui bahwa yang atas adalah turunan yang bawah. Gitu, misalkan. Ya, misalkan. Ini misalkan saja. Seperti ini, tentunya yang 5A gitu ya. Yang 5A, yang atas gitu ya, turunan yang bawah ini adalah konstanta yaitu 4. Jadi, kita bisa bilang bahwa dia hasilnya akan ln. Gitu ya. Dengan bagaimana taunya ya kita misalkan saja ya bawah itu adalah U. Jadi kita misalkan gitu ya, misal U sama dengan 4x dikurangi 3, maka du kita adalah 4dx. Jadi kita punya yang sebelah yang kanan ini akan menjadi dx itu adalah 1/4 du dibagi dengan u gitu ya. Karena 4x min 3-nya kan jadi u. Jadi ini 1/4-nya seperti konstanta saja, ini akan menjadi 1/4 integral dari 1/u du. Kita punya ini akan 1/4 gitu ya, ln u gitu ya, mutlak u ditambah dengan konstanta. Jadi kita punya ini 1/4 ln 4x dikurangi 3, ini kita baca. Ya, saya kira yang bawah untuk yang B ini adik-adik bisa kerjakan sendiri. Ini secara intuisi yang atas itu adalah turunan yang bawah dikali dengan min 1. Karena kalau yang bawah diturunin ini akan menjadi 1 dikurangi 2x gitu ya. Jadi yang atas itu adalah turunan yang bawah, tapi dikali konstanta min 1. Begitu.
Jadi kalau saya kalikan minus gitu ya, ini jadi minus, ini jadi plus. Jadi benar-benar yang atas ini adalah turunan yang bawah. Jadi ini jawabannya lon negatif dari lon mutlak ini, gitu ya. Nah, jadi ini tidak mau saya bahas gitu karena ya gitu. Tadi jawabannya bisa begitu. Nah, sekarang untuk yang C gitu ya. Untuk yang C untuk yang C juga apakah bisa ya kita lihat gitu ya. Integral 1 integral dari 1 sampai E gitu ya. Dari fungsi ln x kuadrat dibagi dengan x. Nah, kalau kita range dulu gitu ya, sifat dari ln x pangkat konstanta gitu ya, konstantanya bisa ke depan. Jadi ini akan menjadi integral 1 sampai E 2 ln x dibagi x dx. Duanya boleh keluar, ini akan menjadi integral E dari ln x dibagi x dx. Nah, kalau kita lihat nih, turunan dari ln x itu adalah seper x gitu ya. Jadi turunan dari ln x adalah seper x. Ini bentuknya nanti hasilnya tidak akan ln dari sesuatu. Kamu ngapain, Evi? Kamu pakai annotate. Disable. Ya. Bu, keklik, Bu. Gak apa-apa. Oke, jadi kita punya ini seper x adalah turunan dari ln x. Jadi kita bisa misalkan gitu ya, misal u adalah ln x, maka di u-nya adalah seper x dx. Karena ini integral tentu, maka gitu ya batasnya juga bisa langsung berubah. Ini adalah integral. Ini tuh kalau x dx di sini artinya ini x sama dengan 1 sampai x sama dengan e. Kalau kita nanti sudah ubah menjadi di U, maka ini akan berubah menjadi U sampai mana, U dari mana sampai mana, gitu ya. Ini ibaratnya kalau yang di bawah ya akan berasosiasi dengan yang bawah. Kalau X-nya sama dengan 1, U-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 1, maka U akan menjadi ln 1, gitu ya. Yang tak lain adalah 0. Kalau X-nya adalah E, maka U-nya adalah ln E, yang dia akan sama dengan 1, gitu ya. Nah, sekarang ln x tadi kita misalkan u seper x dx dia akan menjadi d. Jadi ini sama saja menjadi integral dari 0 sampai 1 u d. Yang tak lain adalah 2 dikali dengan u kuadrat dibagi 2 gitu ya. Integral anti turunan dari u adalah u kuadrat dibagi 2 dan kita evaluasi di u-nya dari 0 sampai 1. Jadi ya tinggal 2 dikali dengan setengah yang sama dengan 1. Ya, jadi kalau misalkan ada ada integral tentu gitu ya, dan kita menggunakan metode substitusi, maka batasnya harus langsung diubah juga. Kalau misalkan si pengintegralnya, variabel pengintegralnya juga sudah berubah, gitu ya. Jadi du dx ini artinya dia mengartikan gitu ya, kalau dx berarti x-nya gerak dari mana sampai mana. Kalau u berarti u-nya gerak dari mana sampai mana. Ya. Ingat-ingat itu saja. Nah, untuk yang D, saya serahkan ke adik-adik juga. Kenapa begitu? Karena turunan dari 1 ditambah sin X itu adalah cos DX. Jadi yang atas ini benar-benar turunan yang bawah. Jadi saya kira kita tidak perlu membahas lebih lanjut gitu ya. Ini kalau saya bisa jawab langsung, ini akan menjadi ln gitu ya. 1 ditambah sin X. Lalu dievaluasi di X-nya dari 0 sampai P/4. Nah, nanti silakan diperiksa sendiri ya, apakah benar seperti ini atau tidak. Tentunya ini dengan menggunakan simbol, itu mungkin udah langsung ketemu jawabannya ya. Jadi ini misalkan saja U-nya ini adalah ini. Oke ya. Kita akan kerjakan nomor 6 dengan menggunakan turunan logaritmik gitu ya. Jadi supaya adik-adik ingat saja, turunan logaritmik itu apa? Turunan logaritmik adalah ini ya. Jadi mengenakan kedua ruas gitu ya, ruas kiri dan ruas kanan dengan fungsi ln gitu ya. Sehingga saya contohkan saja nomor 6 gitu. Nomor 6, ini nomor 6A saya punya ini Y sama dengan X min 1 kuadrat dibagi dengan akar 3. Nah, tentunya adik-adik bisa kerjakan ini dengan biasa gitu ya, dengan
aturan pembagian U dibagi V, yang kalau kita turunkan ini akan menjadi U aksen V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Juga bisa. Tapi tentunya U aksen sendiri kan ini masih mudah mungkin ya. V aksennya juga masih mudah. Jadi ini bisa menggunakan ini. Atau dengan cara lain yaitu menggunakan kedua ruas dengan fungsi ln. Jadi kita punya ini kalau y-nya akan sama dengan itu, maka ln y akan sama dengan ln gitu ya, x min 1 kuadrat dibagi dengan akar x pangkat 3 min 1. Jadi kita punya gitu ya, ln y ini kalau karena pembagian maka kita bisa ubah dia menjadi pengurangan gitu ya. Ln x min 1 kuadrat dikurangi dengan ln akar itu akan menjadi x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Gitu ya. Jadi kita punya karena kuadrat dan pangkat setengah ini bisa menjadi perkalian gitu ya. Kalau misalkan di hukum ln, perkalian itu maksudnya ke depan gitu. Ini jadi 2 ln x min 1 dikurangi dengan setengah ln x pangkat 3 min 1. Jadi di sini kita akan gunakan turunan implisit gitu ya. Setelah bentuknya dirasa paling sederhana gitu ya, kita akan turunkan kedua ruas terhadap x menggunakan turunan implisit. Jadi ddx gitu ya, ddx dari ln y ini akan sama dengan ddx dari 2 ln x min 1 dikurangi dengan setengah ln x pangkat 3 min 1. Turunan dari ln adalah sepernya gitu ya. Jadi ini adalah seper y dikali dengan turunan dari y atau y aksen saja. Y aksen yang di sini, yang di sebelah kanan, kenapa ini y tidak seper y saja Bu? Karena y adalah fungsi dari x. Jadi ini ibaratnya ini seperti fx gitu ya. Jadi kita harus dikalikan dengan turunannya. Nah, turunan yang sebelah kanan, turunan dari ln adalah sepernya. Karena ini x min 1 tentunya dikali dengan turunan x min 1, yaitu 1 sendiri. Lalu yang ini juga begitu, seper x pangkat 3 min 1 dikali dengan turunan dia. Turunan dia adalah 3x kuadrat. Jadi jangan sampai lupa kalau ininya bukan bentuk yang bentuk umum gitu ya, bukan x saja, selalu dikalikan dengan turunan dirinya gitu ya. Jadi ingat gitu, ini ingat turunan dari fx gitu. Ini turunan gitu ya. Ini akan sama dengan f aksen x, atau supaya mudah gitu ya, supaya mudah diingat, jadi adalah fx, tapi harus dikalikan dengan turunannya. Nah, ini jangan sampai lupa. Kalau bentuk umumnya kita ada turunan dari dalam bentuk x gitu ya, tapi kalau ini sudah berubah menjadi fx, ininya jangan sampai ketinggalan f aksennya. Nah, setelah kita punya ini, maka kita punya y aksen akan menjadi gitu ya. Mungkin ini lebih baik kita rapikan gitu ya, x pangkat 3 min 1, lalu ini dikali dengan y, yang y-nya merupakan x min 1 kuadrat dibagi dengan akar x pangkat 3 min 1. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita samakan penyebutnya gitu ya, karena x min 1 adalah akar dari x pangkat 3 min 1. Gitu ya. Jadi tinggal dikalikan sekawannya saja, yaitu x kuadrat ditambah dengan x ditambah 1. Tapi sampai sini saja tidak masalah. Jadi mungkin yang ditanya adalah y aksen ketika x, y-nya berapa atau x-nya berapa. Ini sama saja dengan gradient gitu ya. Gradientnya berapa sih? Nah, tentunya ini juga bisa dikerjakan oleh Symbolab gitu atau aplikasi lainnya gitu ya. Tinggal dimasukkan saja fungsinya apa, maka dia akan menghasilkan y aksennya berapa. Kadang dia juga pakai turunan logaritmik. Misalkan ini gitu ya, kadang dia pakai logaritmik juga. Misalkan ini gitu ya, saya punya tadi ini adalah ini adalah apa tadi, x min 1 kuadrat gitu ya, kuadrat, lalu ini adalah akar dari x pangkat 3 gitu, x pangkat 3 min 1. Nah, karena dia pakai logaritmik kadang. Nah, tapi dia pakai aturan pembagian ya di sini. Oke.
Dia pakai aturan pembagian, tapi sebenarnya adik-adik juga bisa pakai yang tadi ya, pakai aturan logaritmik. Tapi kadang dia pakai aturan logaritmik untuk beberapa kasus yang sulit untuk mencari. Kalau ini yang tadi saya bilang bahwa ini masih mudah gitu ya untuk mencari aksennya apa, V aksennya masih mudah. Tapi kalau yang sudah mungkin yang Y gitu, untuk yang B sama C mungkin dia pakai itu. Yang C masih mungkin pakai U dibagi V lah. Tapi kalau yang B agak sulit ya, yang B. Jadi yang B kalau saran saya mending pakai aturan logaritmik saja. Turunan logaritmik. Jadi kenakanlah kedua ruas dengan ya. Ini hanya mengingat saja, saya kira adik-adik bisa buat untuk yang B dan C sendiri ya di rumah. Nah, nomor 7, ini tentukan titik kritis, interval kemonotonan, interval kecekungan dan titik belok. Ingat titik belok adalah titik yang dia itu ada perubahan kecekungan ya. Kalau dia 0 tapi dia tidak ada perubahan kecekungan, maka dia bukan disebut titik belok. Titik kritis ya, yang salah satunya adalah titik stasioner, kalau nggak titik singular, kalau nggak titik ujung, titik kritis ya. Kalau nggak punya ujung ya berarti pilihannya coba 2, titik stasioner atau titik singular. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan yang sama dengan 0, singular adalah titik yang menyebabkan turunan di titik tersebut tidak ada. Ya. Nah, kita akan coba secara manual ini seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan ke adik-adik kalau misalkan menggunakan grafik bagaimana, gitu ya. Jadi sesuai tadi gitu ya, titik kritis adalah titik di mana tadi. Jadi kita dari kemonotonan saja juga tidak masalah, karena untuk menentukan bahwa dia itu maksimum atau minimum lokal juga kita bisa menggunakan teorema turunan pertama, gitu ya. Jadi kita akan langsung saja cari interval kemonotonannya, baru nanti kita tentukan apakah dia titik. Oke. Jadi nomor 7 gitu ya. Jadi dia disebut titik kritis kalau misalkan dia ada perubahan kemonotonan ya. Jadi monoton naik, monoton turun gitu. Kalau tidak ada perubahan ya dia bukan titik apa-apa. Titik stasioner itu hanya kandidat sebenarnya. Jadi dia belum tentu merupakan titik kritis. Oke. Jadi kita punya nih nomor 7, tentukan titik kritis, interval kemonotonan, interval kecekungan, dan titik belok dari fungsi fx sama dengan itu. Kita punya fx-nya adalah min 6x kuadrat, begitu, lalu dikali dengan ln x ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, untuk mencari interval kemonotonan yang didetek dengan turunan pertama, ya kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari ini, adik-adik bisa langsung pakai simbol lab tadi ya, atau ya kita bisa manual juga ya. Ini adalah U dikali V, U aksennya adalah minus 12X gitu ya, dikali dengan V, lalu dikurangi U, ini ditambah, tapi ini karena dikali negatif jadi dikurang gitu, dikali dengan V aksennya adalah super X. Ditambah dengan turunan dari 3X kuadrat adalah 6X, turunan dari 2 adalah 0. Jadi kita punya f aksennya seperti ini. Ini akan menjadi minus 12x ln x gitu ya, dikurangi dengan 6x ditambah dengan 6x yang hasilnya habis gitu ya. Ini habis. Jadi kita punyanya ini saja. Nah, ini akan ya kita pakai garis ini gitu ya. Tentunya ini di 0 nggak boleh gitu ya, karena ln 0 nggak ada. Dan karena f aksen x ini ada ln-nya gitu ya, atau dari awal kita sudah ada ln-nya, maka x-nya selalu lebih besar dari 0. Jadi domainnya si f ya, ini domain dari si f-nya ini untuk 0 sampai t hingga ya. Karena kalau misalkan x-nya negatif atau 0 sudah tidak terdefinisi fungsinya. Jadi kita hanya mencari gitu ya, interval kemonotonan dari 0 sampai t hingga. Pembuat 0 kita siapa nih kalau di sini? Dia kan nggak boleh 0, berarti 0 bukan pembuat 0 ya. Yang membuat 0 yang lainnya ya tinggal si ln x saja. Yang membuat dia 0 adalah 1.
Kenapa 0 bukan pembuat 0? Karena domain kita 0 udah nggak masuk. Domain kita dari sini ke sana aja. Gitu ya. Jadi X ini selalu positif, jadi dia nggak mungkin buat si fungsi turunan pertama kita menjadi 0. Yang bisa membuat fungsi turunan pertama kita 0 adalah si ln X. Ya. Jadi ln X akan 0 jika gitu ya, jika X sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana dengan tandanya? Kita masukkan saja untuk di sini misalkan X-nya adalah setengah, berarti ini positif, ln setengah negatif atau positif? Ln setengah negatif atau positif? Ln setengah negatif. Masih di ini ya. Ln setengah negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Jadi ini negatif 12 dikali setengah dikali negatif sesuatu akan menjadi positif. Jadi di sini positif nih, pindah kamar menjadi negatif. Gitu ya. Jadi ini monoton naik, ini monoton turun. Nah, sehingga gitu ya, F monoton naik pada selang 01 dan monoton turun gitu ya pada 1 sampai terakhir. Nah, karena gitu ya ada perubahan kemonotonan di titik X sama dengan 1, maka X sama dengan 1, absis X sama dengan 1 adalah titik kritis. Jadi begitu karena ada perubahan karena ini aja, karena sehingga ini karena yang atas gitu ya, karena yang atas ini, maka X sama dengan 1 gitu ya adalah absis kritis gitu ya. Karena absisnya saja. Kalau titik kritis itu harus 2 ya. Kalau namanya juga titik harus X, Y. Jadi kalau mau bilang titik ya berarti kita harus nyari Y-nya berapa. Y-nya berarti adalah minus 6 dikali 1 dikali ln 1 gitu ya, ditambah dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2. Ini adalah 0 karena ln 1 adalah 0. 3 dikali 1 ya 3, ini adalah 5. Jadi titik kritisnya berapa? Titik kritisnya adalah 1,5 yang merupakan titik maksimum. Ya, maksimum lokal. Kenapa maksimum lokal? Karena dia habis naik terus turun. Jadi kayak naik gunung terus turun. Jadi ini kayak puncak gunungnya. Gitu ya. Untuk interval kecekungan, tentunya kecekungan berhubungan dengan ini ya, turunan kedua. Jadi kita harus cari terlebih dahulu turunan kedua dari si F-nya. Karena kita punya turunan pertamanya adalah min 12X dikali ln X. Ini seperti U dikali V gitu ya. Min 12 ya di depan saja. U aksen dari X kalau diturunin jadi 1 dikali V gitu ya. Dikali V-nya jadi V. Ditambah dengan X dikali super X. Jadi kita punya turunan ke-12-nya adalah ln X ditambah 1. Nah, turunan keduanya gimana nih? Turunan keduanya. F double aksen gitu ya. Dia tentunya seperti tadi domain kita adalah lebih besar dari 0. Jadi kita tinjau saja untuk yang lebih besar dari 0. Gitu ya. Dia akan 0 kalau ln X ya, ini F double aksen X akan sama dengan 0 jika gitu ya. Jika si ln X tambah satunya akan sama dengan 0. Jadi ln X-nya akan sama dengan min 1, X-nya adalah E pangkat min 1. Jadi ini E pangkat min 1 antara ini adalah super E gitu ya. Dia akan 0 di sini. Double aksen ya. Nah, kita tinggal cari kecekungan di tanda gitu ya. Di garis bilangan F double aksen. Kita coba untuk X-nya sama dengan 1 karena super E pasti lebih kiri dari 1. Saya coba 1 di sini gitu ya. Ln 1 adalah 0, jadi min 12 dikali 1 adalah negatif. Jadi kita punya di sini positif. Jadi di sini artinya dia cukup ke atas lalu cukup ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau ini titik belok ya. Jadi X sama dengan super E merupakan absis dari titik belok kita. Itu kalau ditanya titik belok berarti harus X, Y gitu ya. Jadi ini F cekung ke atas gitu ya pada 0 sampai super E, lalu cekung ke bawah gitu ya pada super E sampai terakhir. Begitu. Jadi kita punya ini
karena mereka ada perubahan kecekungan, maka gitu ya, ada perubahan cekungan karena yang atas, maka X sama dengan super E adalah absis titik belok. Kalau ditanya titik belok harus dengan Y-nya. Y-nya berapa nih? Jadi koordinatnya adalah 1,5 kalau tadi ada titik maksimum lokal. Kalau titik belok harus dicari dulu ya. Y-nya apa? Minus 6 gitu ya, dikali super E kuadrat. Jelek sekali ya. Ln super E gitu ya. Ditambah 3 dikali super E kuadrat ditambah 2. Ln super E adalah min 1, jadi ini 6 dikali super E kuadrat. Ditambah dengan 3 dikali E kuadrat ditambah 2. Jadi kita punya ini 9 dibagi dengan E kuadrat ditambah 2. Nah, ini jadi sendiri ya berapa. Di titik beloknya siapa? Super E, 9 dibagi E kuadrat ditambah 2. Nah, itu adalah titik belok. Jadi titik beloknya adalah super E, 9 per E kuadrat ditambah 2. Nah, kalau pakai grafik aja bisa nggak, Bu? Ya, bisa juga ya. Jadi tergantung besok yang diketahuinya adalah fungsi f-nya sendiri atau f aksennya atau apa gitu ya. Kita kalau dari f aksen nanti saya tunjukkan, kalau dari f saya tunjukkan juga. Jadi misalkan kita punya gitu ya, kita pakai Desmos saja, Desmos gitu ya, pakai Desmos. Jadi kita gambarkan saja si minus 6 gitu ya, X kuadrat. Lalu kita dikali dengan ln X. Oh, ini kurangi sama dengan ya. Ini sama dengan. Oke, cos X gitu ya. Lalu ditambah dengan 3X kuadrat. Lalu ditambah dengan 2. Dan ini ada grafik kita. Terlihat bahwa dia domainnya hanya 0 ke kanan gitu ya. Dia akan monoton naik nih sampai sini. Sampai berapa ini? 1,5. Jadi dia adalah titik kritis ya. Dia monoton naik dari 0 sampai 1 gitu ya. Dia selanjutnya dia monoton turun. Turun terus ya. Lalu perubahan kecekungan di mana? Nah, ini kalau kecekungan emang agak sulit karena dia ini ya. Agak sulitnya kalau misalkan dari ini nggak kelihatan kapan dia berubah cekungnya. Pastinya sih sekitar sini. Tapi itu kan hanya cara lihatnya susah ya. Nah, cara lain untuk melihat si kecekungannya di mana dengan melihat si turunannya. Jadi turunannya kita punya dia adalah minus 12 X gitu ya. Minus 12 X ln X tadi ya. Ln X gitu ya. Minus 12 X ln X. Saya kira turunannya ini saja. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini fungsi turunan kita. Jadi ibaratnya kalau misalkan turunan kita itu naik, artinya si F aksen kita naik, berarti F double aksen kita itu positif. Jadi dia positifnya sampai mana? Ya, berarti sampai sini nih. Kira-kira berapa? Kira-kira di sini. Jadi di sini gitu ya, 0,36. Mungkin di sini guys, 0,3679. Nah, itu adalah super E. Bisa adik-adik periksa gitu apakah benar super E adalah 0,3679 ya. Ini cara lain ya. Jadi dari aksen ini kan Y aksen nih. Y aksennya adalah minus 12 X ln X. Kita bisa lihat kalau Y aksennya itu naik, berarti Y double aksen kita adalah positif. Gitu ya. Jadi dari hubungan itu kita bisa lihat ya. Jadi ini bisa menggunakan si Desmos gitu ya. Kalau dari grafik fungsi F aksen kita ini naik gitu ya, ini mengakibatkan F double aksen kita positif, yang artinya F-nya ini F-nya adalah cekung ke atas. Ya. Kalau F aksen turun, ini mengakibatkan atau artinya gitu ya, ini jika F double aksen kita kurang dari 0, ya artinya F-nya cekung ke bawah.
Jadi ini bisa diselesaikan juga ternyata ya dengan Desmos itu. Tapi ya adik-adik nggak langsung gitu carinya gimana. Tapi ini bisa ya, tetap bisa. Kalau adik-adik bisa memanfaatkan internet ini akan sangat mudah gitu mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi saya apa ya? Tentunya dengan ini ya, dengan teori yang sudah kita pelajari gitu. Tapi kalau tadi kita nggak tahu kan, kalau kita nggak tahu kalau F aksen itu naik, ternyata F double aksen itu lebih besar dari 0 dan F cekung ke atas, kan kita kalau kita nggak tahu teorinya ya juga kita nggak bisa pakai. Gitu ya. Jadi teori itu penting untuk kita bisa paham gitu ya. Itu asalnya dari mana. Ya, kita lanjutkan. Saya kira ini sudah, kalau ada pertanyaan boleh nanya ya. Boleh ditanyakan. Nah, tentukan inversi fungsi berikut. Saya kira ini adik-adik sudah pernah mungkin ya di SMA. Tapi kita cari ya, kali aja ada. Inverse calculator. Saya nggak tahu sih inverse calculator tuh dia inverse apa ya? Bisa jadi inverse matrix atau apa? Oh, ternyata dia function inverse calculator. Jadi saya kira saya mau bahas apa lagi gitu. Ini bisa kita kerjakan gitu ya. Saya kerjakan manual dulu untuk yang A gitu ya, 8A. Tentunya ini harus ini ya, fungsi yang monoton. Kita periksa dulu apakah dia fungsi yang monoton atau tidak. Cara ngeceknya ya cek saja F aksennya bagaimana. F aksennya adalah 3 dikali 3 ini 9x kuadrat, yang kita tahu dia lebih besar dari 0 gitu ya untuk setiap x. Ya dia bisa 0 sih kalau x-nya 0. Tapi kan selain itu dia selalu positif ya. Jadi dia fungsi yang monoton gitu ya, dia fungsi yang monoton, artinya dia punya inverse. Jadi fungsi monoton nih. Monoton nih artinya f fungsi monoton naik gitu ya. Artinya f punya inverse, dijamin punya inverse. F dijamin memiliki inverse. Oke, ini teorema yang kita punya. Kalau dia dijamin berarti sama dulu seperti di SMA gitu ya. Karena X mengirimkan karena F mengirimkan X ke ini gitu ya. Kita ingin mencari tahu Y mengirimkan F inverse mengirimkan Y kemana. Ini kan artinya ini Y gitu ya. Ini kan kalau kita misalkan yang Y itu sama dengan 2 ditambah 3x kuadrat, berarti artinya nih si F mengirimkan X ke Y. Gitu ya. Ini fx artinya F mengirimkan X ke Y. Nah, sekarang kita pengen tahu si F inverse ini tentunya dia akan mengirimkan Y ke X gitu ya. Harusnya F inverse itu mengirimkan Y ke X. Jadi kita bisa buat gitu ya. Ini akan menjadi Y-2 3x kuadrat gitu ya. Nah, ini akan menjadi Y-2 dibagi 3, ini yang menjadi x kuadrat, maka x-nya akan menjadi, kok x kuadrat ini pangkat 3 ya. Kalau x kuadrat saya bingung kok harus plus minus. Harusnya kalau plus minus dia tidak punya inverse ya. X pangkat 3 ya tinggal Y-2 dibagi 3 sepertiga. Gitu ya. Jadi F inverse akan mengirimkan Y gitu ya ke X gitu. Ini kita ibaratkan ini adalah F inverse Y. Gitu ya. Jadi X-nya itu adalah F inverse. Jadi F-nya apa? F-nya adalah si dia. Jadi F inverse-nya ya kalau ini X, berarti kita ubah saja yang Y menjadi X. Karena begitu. Ya, jadi kenapa sih dulu harus kita cari Y-nya ya? Karena ini ya. Karena ini tadi definisi dari inverse itu begitu. F mengirimkan X ke Y, sedangkan F inverse mengirimkan Y ke X. Jadi F inverse Y itu sama dengan X. Jadi X-nya sama dengan inverse Y. Karena ini sama-sama Y ya, F inverse Y sama dengan ini. Berarti kalau kita ubah Y-nya jadi X ya, kita tinggal ubah aja Y-nya jadi X. Nah, sebenarnya dari situ. Tapi ya lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi sekarang di era yang serba internet ini bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya. Artinya apa inverse-nya? Apa inverse-nya gitu ya. Tinggal kita inversekan tadi, ini 2 gitu ya. Emang 2 tadi? 3. 3 ditambah 2
2, 3. Saya aja lupa. Jadi apa sih? 2 ditambah 3x pangkat 3 ya. Oke deh. 2 gitu ya. 2 ditambah 3x pangkat 3. Jadi saya kira dia langsung bisa gitu ya untuk mencarikan kalian si fungsi inversnya. Ya, lagi-lagi saya ingatkan ke adik-adik kalau bisa gitu, kalau bisa jangan hanya per ininya saja gitu ya, tapi pahami saja langkah-langkahnya. Itu bisa jadi yang ditanya nggak inversnya aja, tapi apanya. Jadi harus tahu paham ini dari mana sih. Gitu. Untuk yang lain-lain saya serahkan ke adik-adik ya untuk yang B dan C gitu. Kenapa sih C harus dibatasi begitu? Karena kalau nggak dibatasi begitu, ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu pasti tidak monoton kalau di semua domain. Makanya dia pilih domainnya hanya sebagian saja supaya dia monoton naik atau monoton turun saja. Jadi ya, saya kira ini monoton turun karena minta hingga dari min 1. Silahkan cari gitu ya. Yang C bagaimana? Kalau ada pertanyaan boleh besok ditanyakan. Yang C nggak nemu ya boleh besok nanya. Oke, yang C besok saya tanyakan. Jadi besok saya nanya, yang C bisa ngerjain nggak? Oke, jadi PR enggak PR, cuma buat kalian latihan aja kalau ada waktu, kan mau ujian kimia juga. Kalau nggak bisa, baru saya kasih tahu gitu. Ya, tunjukkan bahwa fungsi-fungsi F memiliki inverse pada daerah asal alaminya gitu ya. Dari kita harus daerah asal alaminya itu semuanya gitu ya. Dan habis itu kita disuruh mencari F inverse dari aksen A. Nah, ini saya belum bahas ya. Ya sudah kita bahas. Oh, saya kira dulu saya pernah bahas tapi tutorial tahun lalu. Nah, D-nya kepotong kalau masalah lah. Oke, jadi kita akan bahas ini. Di sini saja. Karena tidak muat lagi. Enggak muat lagi. Oke, supaya beda pennya kasih pen warna biru deh. Oke, ada yang masih ingat F inverse aksen A itu sama dengan apa? Tadi kan kita udah ulangi ya, kayak memiliki inverse kalau apa? Kalau dia monoton. Sekarang turunan dari inverse-nya sama dengan apa nih? Tadi mungkin dulu bukan A ya, supaya adik-adik sepaham gitu, F inverse gitu ya. F inverse aksen B gitu ya, dengan B-nya adalah FA. Ini akan sama dengan apa? B saja deh, supaya ini tidak. B-nya sama, ini sama dengan apa? Masih ada yang ingat? Sama dengan apa? Tidak ada yang ingat? Masa tidak ada yang ingat? F inverse aksen turunan fungsi inverse F di titik evaluasi di titik B dengan B-nya adalah FA, ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Super F aksen A bukan? F aksen A. Ya, super F aksen A. Ya, jadi PR kita adalah ini saya ubah ya, ini jadi B semua supaya ini sesuai dengan teorema yang bunyi teorema kita. Jadi biar gak bingung gitu. Nah, kita diminta untuk ini menunjukkan bahwa fungsi ini memiliki inverse gitu ya. Ini daerah asalnya semua bilangan real. Untuk menunjukkan bahwa dia punya inverse, ya tunjukkan saja bahwa dia fungsi monoton. Karena untuk menunjukkan fungsi monoton ya kita butuh F aksen. F aksen kita adalah 3x kuadrat ditambah 1, yang jelas dia lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi F monoton naik karena dia fungsi yang monoton, maka F punya inverse. Ya, di domainnya dia dengan domainnya, domain F-nya adalah bilang real. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari gitu ya F inverse dari if inverse aksen dari B-nya adalah 10.
dengan gitu ya, dengan F-A-nya gitu, ini akan sama dengan 10. Jadi ini akan menjadi 1 per F aksen A gitu ya, dengan F-A-nya sama dengan 10. F-A kita adalah A pangkat 3 ditambah A gitu ya, sama dengan 10. Berarti A-nya berapa ini? A-nya berapa? A pangkat 3 ditambah A sama dengan 10. Berarti A-nya adalah 2. 2 ya. Berarti ini akan menjadi 1 per F aksen 2. F aksen kita sudah punya karena kita harus membuktikan dia fungsi monoton. Jadi ya tinggal dipakai saja. 3 dikali 2 kuadrat ditambah 1. Yang sama dengan 3 tambah 4. 3 dikali 4, 12. 13 ya. Seperti 13. Ini saya bahas semua saja. Supaya tidak bingung di rumah gitu ya. Karena harus mencari dia, seperti tadi membuktikan bahwa dia itu fungsi monoton, berarti kita harus cari dulu F aksennya gitu ya. F aksennya adalah 10 ditambah dengan sin, turunan dari sin adalah cos, turunan dari 2 cos adalah min 2 sin. Ya. Ini adalah fungsi yang F aksen ini selalu positif. Kenapa saya bisa tahu ini selalu positif? Karena ada 10 di sini. Mentok-mentoknya ini paling besar juga mengurangi adalah min 2. Mentok-mentoknya dia paling mengurangi itu adalah min 1. Ya. Jadi ini selalu lebih besar dari 0. Gitu ya. Selalu lebih besar dari 0. Jadi F kita adalah fungsi monoton naik. Domainnya tentu ya bilangan real ya. Karena monoton naik maka F punya inverse. Ya, inverse ya. Domain F-nya juga bilangan real. Gitu ya, karena cos dan sin terdefinisi di semua bilangan real. Nah, kita diminta untuk mencari gitu ya turunan gitu ya, dari F inverse di titiknya adalah 10 pi min 2 yang sama dengan 1 dibagi F aksen A gitu ya, dengan ini dengan FA-nya itu sama dengan si B-nya. FA berarti kita masukkan ke sini, FA kita adalah 10A ditambah dengan sin A gitu ya, dikurangi dengan 2 cos A. Ini sama dengan 10 pi min 2. Kira-kira A-nya berapa? Ada yang bisa nebak? A-nya adalah 10A ditambah sin A dikurangi 2 cos A, ini sama dengan 10 pi min 2. A-nya sama dengan? Ada yang bisa nebak? Tidak ada? Cluenya jelas, yang nempel sama 10 itu adalah pi. Jadi, A-nya adalah? A-nya adalah? A-nya adalah. Gak apa-apa, nebak salah juga. A-nya adalah masih. Bukan. Pi, betul. Masukin aja, 10 pi ditambah sin pi 0, dikurangi 2 cos pi adalah min 1. Oh, salah dong, berarti. Salah ya? Oh, benar. Karena ini ditambah, Bu, bukan dikurang. Ini ditambah ya. Jadi soalnya kita ditambah, bukan dikurang. Ini adalah pi. Jadi pantesan kalian bingung tadi. Bu, itu harusnya plus. Jadi ini A-nya adalah pi. Jadi ini adalah F aksen pi ya. Ini sama dengan 1 dibagi 10. Cos. Jadi kita masukkan ke sini. Ini 10 ditambah dengan cos pi. Dikurangi dengan 2 sin. Cos pi tadi min 1. Jadi ini adalah 1 dibagi 10 min 1. Karena sin pi adalah 0. Ini 9. Jadi ini main tebak-tebakan ya si A-nya. Untuk yang C, supaya selesaikan saja gitu ya. F aksen kita pakai turunan TDK1 gitu ya. Jadi F aksen X-nya adalah ddx dari integral 1 sampai X2 dibagi akar T kuadrat plus 1 dt. Yang tak lain adalah 2 dibagi akar X kuadrat ditambah 1. Jadi ini menggunakan TDK1. Dan kita punya 2 dibagi akar ini selalu positif. Ya, karena positif,
maka F monoton naik gitu ya, monoton naik, maka F-nya punya inverse. Domainnya gimana? Domainnya tentunya domainnya gimana? Domainnya untuk X-nya gimana? X-nya lebih besar dari? Kalau X-nya kurang dari 1, padahal lebihnya untuk 0 ya. X. Nah, di domainnya apakah semua bilangan real? Integral dari sesuatu. Tentunya semua bilangan real ya. Dia tetap, maksud saya dia tetap akan naik. Walaupun kalau misalkan ini kurang dari 1 gitu ya, kurang dari 1, berarti dia negatif gitu ya. Karena ini kan fungsi yang positif gitu ya. Jadi kita mengakumulasikan tapi dibalik gitu ya, dari 0 sampai 1, dari X sampai 1 gitu, berarti dia akan menjadi negatif. Saya kira ini X-nya untuk sebuah bilangan real gitu ya. Ini tetap berlaku, fungsinya tetap monoton naik. Nah, kita diminta untuk mencari gitu ya F inverse dari F inverse gitu ya, dievaluasi di titik 0 gitu ya. Ini akan menjadi F aksen A gitu ya, dengan A-nya adalah dengan FA-nya itu sama dengan 0. Nah, FA akan sama dengan 0 itu ketika X-nya berapa. Atau ini FA kan berarti integral dari 1 sampai A gitu ya. Dari 2 dibagi dengan akar T kuadrat ditambah 1. Oke, kalau tadi ke-1 harusnya lebih besar dari A-nya ya. Kan dia fungsi akumulasi dari... Oke, kita periksa lagi ya. Tadi ke-1 bunyinya apa. 2 dibagi dengan dt gitu ya. Tentunya dia akan sama dengan 0 jika A-nya sama dengan berapa? Sama dengan jika A-nya berapa? Integral dari 1 sampai A dari fungsi 2 dibagi akar T kuadrat tambah 1 dt akan sama dengan 0 jika A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya adalah berapa? Berapa? Minus 1 bukan, Bu? Minus 1? Integral dari 1 sampai minus 1, 2 akar T kuadrat plus 1, apakah sama dengan 0? Apakah sama dengan 0? Kalau, apakah? Ditanya lagi ya. Dia akan sama dengan 0 kalau, ini kan fungsi akumulasi, ini artinya membuat gitu ya, mencari luas daerah gitu ya. Dengan lebarnya itu adalah si integralnya. Tingginya adalah si dia, lebarnya itu adalah si dia. Jarak antara ini sampai ini. Kira-kira dia akan sama dengan 0 kalau gimana? Tingginya ini nggak pernah 0 nih. Kalau saya ibaratkan integral dari A sampai B fx dx itu kan sebenarnya kalau ini positif nih fx-nya. Saya punya fx di sini, ini A sampai B nih. Berarti kan dia ngitung ini. Artinya kalau kita ibaratkan dia persegi panjang gitu ya, lebarnya itu selalu ini, tingginya itu adalah selalu si fx ya. Jadi luasnya ya tinggal lebar dikali tinggi sebenarnya kita akumulasikan gitu ya. Kita akumulasikan. Nah, dia akan sama dengan 0 nih. Fungsi kita nih selalu positif nih. Biar dia itu 0, apa yang harusnya 0? Mencari luas gitu ya. Mencari luas di atas ini. Biar dia itu luasnya 0, apa yang harusnya 0? Kalau tadi 1 minus itu kan tinggal ditukar dia jadi di bawah gitu ya. Kan jadi minus integral dari 1 sampai 1. Lebarnya tetap nggak 0 ya. Maksudnya nggak 0.
Artinya ini nggak mungkin 0 karena lebarnya nggak 0. Jadi dia akan 0 kalau apa? Kalau apa? Ini nggak jelas. Integral 1 sampai A 2 dibagi akar T kuadrat ditambah 1 dt akan 0 jika ini kurang tepat ya. Karena tadi apa? Mungkin tadi idenya fungsi ganjil ya, karena min 1 kalau fungsi ganjil kan 0. Tapi ini fungsi genap, karena fungsi genap 2 itu adalah fungsi genap. Akar dari T kuadrat ditambah 1 itu fungsi genap. Jadi genap dibagi genap, genap. Gitu ya. Ini akar 1, kalau integral 1 sampai min 1 tidak akan 0, karena dia jadi 2 kali lipatnya. Oke. Dia akan 0 jika masih saya tunggu sebelum istirahat. Jika dan hanya jika. Jika apa? Jika hanya 1 bukan, Bu? Hanya 1. Artinya kita punya F di sini, kita menghitung gitu ya. Lebarnya tuh nggak ada. Ya luasnya ya juga nggak ada gitu ya. Jadi ya sudah, hanya 1. Jadi kita punya di sini adalah 1 dibagi F aksen 1. Sama dengan 2 dibagi akar 1 ditambah 1 yang sama dengan 2 dibagi akar 2 yang sama dengan akar 2. Gitu ya. Jadi ingat saja tadi, integral itu menghitung luas. Kalau lebarnya aja nggak ada, gimana mau ada luas ya? Gitu ya. Itu catatannya. Nomor 9 sudah, nanti kita lanjutkan setelah istirahat 5 menit gitu ya. Sudah ya. Nomor 15 saya nanti tandai yang sudah kita bahas. Silakan isi presensi di CX gitu, karena ya the next saya tidak tahu kenapa hari ini tidak ada kelas ya. Saya kira karena hari ini libur, tapi kan tidak libur ya. Jadi silakan isi di CX ya, akademik. Oke, selamat istirahat. Kita ketemu lagi 5 menit ke depan. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Sudah di kepala 2, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering terjaga. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas.
Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Memang tak seindah yang kukira. Memang tak sekuat yang kukira. Engkau tetap bernafas, meski sering tercekat. Engkau tetap bernafas, dan langkahmu kan terasa bebas. Dan hatimu kan terasa bebas. Dan jiwamu kan terasa bebas. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita. Pekerjaan apa ini? Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di tutorial bab 6 gitu ya. Misalkan f fungsi yang kontinu dan monoton naik pada min 1 sampai 2 dan memiliki asintot tegak di x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2, tentukan asintot datar dari f inverse-nya. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, dipotong saja. Masih ingat ya, fungsi inverse itu adalah fungsi yang dia itu dicerminkan oleh sumbunya adalah y sama dengan x. Jadi ingat saja itu. Di mana saya harus menulis? Penuh. Di sini deh. Di sini kali. Di mana aja deh, Bu? Ya, jadi saya punya ini. F adalah fungsi yang monoton, fungsi yang kontinu dan dia monoton naik pada min 1 sampai 2 dan dia memiliki asintot tegak di min 1. Jadi kalau saya gambarkan fungsinya terserah gitu ya, fungsinya terserah saja. Terserah itu gimana terserah. Karena garis saya jelek jadi saya pakai ini saja. Lalu dia katanya dari min 1 sampai 2 gitu ya, ada fungsi yang kontinu dan monoton naik. Jadi adik-adik bisa gambarkan terserah saja gitu ya, misalkan gambarnya adalah begitu gitu ya. Ini fungsi yang kontinu dan monoton naik. Jangan lupa dia punya asintot. Oke, asintotnya dulu lah yang digambar. Ini asintotnya itu di x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Ini asintot tegaknya, jadi mungkin dia begini saja supaya cocok gitu ya. Supaya cocok. Nah, tentukan asintot datar dari f inverse ya. Kalau ini fungsi f gitu ya, ini fungsi f, maka f inverse bisa kita dapatkan gitu ya dengan mencerminkan terhadap garis gitu ya, terhadap garis y sama dengan x. Kira-kira asintot datarnya bakalan di mana? Ada yang punya gambaran? Jadi ini adalah kita gitu ya. Kira-kira kalau kita dicerminkan ini jadi kayak gimana ya? Kira-kira bakalan seperti apa? Mungkin kalau dicerminkan ini akan jadi begini kali ya. Tuing gitu ya. Nah, ini kan ke atas terus ya. Berarti ini kalau dicerminkan ya mungkin begini. Supaya tidak, ya kenapa dihapus? Oke, ini adalah fungsi kita gitu ya.
Nah, ini garisnya berarti saya ubah gitu ya. Ini adalah Y sama dengan X. Kalau kita cerminkan, tentunya yang biru ini dia asimtot gitu ya. Ini juga asimtot. Kalau kita cerminkan terhadap ini, yang asimtot ini akan begitu gitu ya. Kalau kita cerminkan. Ini begini. Jadi begitu. Jadi kira-kira asimtotnya di mana? Supaya beda. Oh, kehapus lagi. Bisa, Pak? Oke. Ya. Jadi kalau kita gambar gitu ya, gambar fungsi inverse ya tentunya yang ini akan begini gitu ya. Ini dicerminkan akan begini. Lalu yang ini akan dicerminkan jadi begitu. Gitu? Ya tentunya asimtot datarnya yang tadi kalau di F adalah asimtot tegak, di sini dia jadi asimtot datar. Ya, jadi asimtot datarnya di mana? Ya, tinggal di Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ya. Jadi kalau misalkan di fungsi F dia adalah asimtot tegak, di fungsi F inverse dia akan menjadi asimtot datar karena dicerminkan terhadap fungsi Y sama dengan X. Adik-adik bisa bayangkan ini kalau misalkan kita sudah gambarkan atau belum digambarkan di tan inverse. Mungkin bisa lihat catatan Pak Bara gitu ya tentang si bentuk fungsi tan inverse. Oke, ini saja. Yang kalau misalkan dia tegak di F, maka dia akan menjadi asimtot datar di F inverse. Gitu ya. Dari mana taunya? Karena dia dicerminkan oleh Y sama dengan X. Gitu ya. Nah, nomor 11. Nah, nomor 11 ini saya rasa ada kekurangan informasi, tapi mari kita lihat ya. Copy. Tadi kita di mana? Berarti di bawahnya sini aja. Ya, jadi kita punya ini. Misalkan F adalah fungsi yang kontinu dan monoton naik pada 0,1. F2 diketahui 3 dan integral dari 0 sampai 2 fx ini adalah 4 gitu ya. Tentukan integral dari 0 sampai 3 f inverse y. Jadi kekurangannya adalah apa? F0-nya ada di mana? Gitu ya. Jadi mungkin itu kita bisa ini kira-kira ini gimana? Fungsi f monoton naik, integralnya dari 0 sampai 2 adalah fx. Dx adalah 4, integral dari ini kira-kira berapa? Kalau kita gambarkan gitu ya, gambar saja tidak masalah gitu ya. Jadi ini kekurangannya tadi ya, F0-nya berapa? F0-nya di mana? Ya kita anggap saja F0-nya di suatu titik gitu ya. Integral F-nya mungkin karena dia kontinu dan monoton naik di 0 sampai 2, ya seperti tadi kita gambarkan saja terserah gitu ya. Karena dia positif nih, jadi mestinya gitu ya, dia kalaupun di bawah gitu F0-nya, yang atas lebih besar. Jadi maksud saya begini ya. Gimana sih? Artinya supaya dia hasilnya tetap positif. Kalau mau dari 0 biar tetap positif juga boleh. Jadi misalkan begini gitu ya, juga boleh ya. Ini katakan dia ini 4. Nah sekarang luasnya ini adalah 4 karena integral dari 0 sampai 2 ini 4 dan di sini adalah 3. Oke. Tidak setara ya, nanti jadi bingung. Karena di F2 3 gitu, jadi saya buat lebih panjang lagi. Ini 3, ini 2. Ini 2 gitu ya. Jadi ibaratnya begini, gambarnya boleh apapun ya. Jadi karena kita cuma punya informasi bahwa F adalah kontinu dari monoton naik. Luas ini adalah 4 gitu ya. Luas ini adalah 4. Luas ini adalah 4. Supaya adik-adik kebayang saja saya gambar. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari integral gitu ya, F inverse Y dy. Jadi inverse-nya gimana gitu ya. Kita cerminkan si fungsi kita terhadap Y sama dengan X. Jadi fungsinya kira-kira bagaimana? Fungsinya kira-kira ya kita cerminkan saja. Ini kalau begini gitu ya. Ini begitu. Ini sampai 3. Ini adalah fungsi kita. Ini adalah fungsi kita. Nah, kita ininya terhadap dy ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan kita ngintegralinnya gitu ya. Ini adalah fungsi f inverse y gitu ya.
Jadi kita integralnya dari sini. 0 sampai 3 DY. Kira-kira kebayang nggak? Grafik Y sama dengan fx dan x sama dengan f inverse Y itu sama. Oh ini ya, Y sama dengan fx. Jadi kita nggak pakai yang bawah ya. Kita nggak pakai yang bawah ternyata. Karena dikasih nih petunjuk bahwa Y sama dengan fx dan x sama dengan f inverse Y itu sama. Jadi kita punya ini itu si garis merah ini. Jadi kita tidak perlu pakai ini. Kita punya nih Y sama dengan fx, itu artinya sama saja dengan x sama dengan f inverse Y. Nah, kita diminta untuk mencari gitu ya integral kalau segini 4, kira-kira segini berapa? Kira-kira berapa? Menarik. Kenapa harus f0 sama dengan 0? Ada yang bisa tahu? Jadi integral ini kan f inverse ya nih di sini. Ini adalah kalau adik-adik lihat gitu ya. Kenapa sih ini saya bisa tahu dia luasan yang sini gitu ya. Kalau saya ambil ini adalah partisinya adalah delta Y gitu ya. Maka delta L segitu, delta A segini. Delta A segitu adalah delta Y dikali dengan panjang ini. Panjang ini adalah X yang ini adalah F inverse Y. Jarak antara garis sumbu Y dengan si kurva kita. Kurva kita adalah F inverse. Jadi jaraknya adalah F inverse. Jadi A, kalau dia bilang integral 0 sampai 3 berarti ya area ini ya. Area ini. Nah, itu adalah area itu. Area yang biru. Area gimana ini? Area biru itu adalah integral 0 sampai 3 F inverse itu. Nah, kira-kira dia sama dengan apa? Ada yang punya ide? Segini nih 4 nih. Karena diketahui ya integral 0 sampai 3 fx dx ini 4. Kita diminta untuk mencari yang biru. Kalau diketahui seperti itu. Ada yang punya ide? Kalau luas segi panjang itu dikurang sama integral yang fx? Betul. Jadi ini tinggal 3 dikali 2 dikurangi 4. Makanya tadi butuh f0-nya harus di 0 ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kalau f0-nya nggak di 0, kira-kira bisa nggak? Jadi misalkan ini kan saya gambarnya f0-nya di 0 ya. Artinya ini saya tambahkan informasi bahwa f0 kita sama dengan 0. Kalau enggak gimana? Kalau enggak gitu. Artinya kalau enggak nih. Kalau enggak saya gambarkan gitu ya. Contohnya kalau enggak. Saya nggak mau hijau. Terus biru, kuning, ungu aja deh. Ungu gitu ya. Jadi supaya beda sama yang di sebelah. Gitu yang ungu ini. Terus saya punya kuning gitu ya. Saya punya misalkan F0-nya nggak di 0 ya. Ini 0, ini 2, dan dia di 3. Gitu ya. Jadi ibaratkan dia fungsinya begini. Saya nggak tahu fungsi kayak apa. Tapi dia integral dari integral, jadi ya luas ini dikurangi luas yang bawah, luas yang ini gitu ya. Luas yang ini itu adalah 4. Jadi adik-adik bisa bayangkan ini. Katakan ini adalah A, gitu A1, ini adalah A2, gitu ya. Jadi A2 dikurangi A1 adalah 4. Ya, kita dimintanya untuk mencari, oh tetap bisa ya. Kenapa tetap bisa gitu ya? Ini saya ngomong sendiri, nanti kalian tidak mengerti. Integral yang kuning, gitu ya, area yang kuning nih, area kuning, yang sama dengan A2 dikurangi A1 gitu ya, karena area atas sumbu X dikurangi area di bawah sumbu X itu adalah integral. Jadi integral 0 sampai 3 fx dx. Itu adalah si A2 dikurangi A1. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari gitu ya. Kita diminta untuk mencari integral gitu ya dari 0 sampai 3. Jadi 0 sampai 3. Di sini saja. Kira-kira jadi bisa nggak? Nah, ini yang pertanyaan tadi. Tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Jadi makanya tadi saya tambahkan informasi F0-nya. Jadi area ini adalah integral gitu ya dari 0 sampai 3
F inverse Y DY. Ini area yang biru. Kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena informasinya kurang gitu ya. Kita nggak tahu A2-nya berapa, tergantung si dia. Gitu. Si dia. Padahal si A ini adalah 6 dikurangi dengan A2. Makanya di sini gitu ya, setelah kemarin diskusi dengan rekan-rekan saya, F0-nya ini harus diketahui F0-nya 0. Gitu, supaya ini soal jadi bisa terjawab. Gitu ya. Kalau enggak ya tergantung. Ini dia di 0-nya kapan. Begitu saja. Jadi ini ada tambahan ya, F0-nya 0. Oke, untuk yang nomor 12, saya jawab di sini saja gitu ya. Jawab 12 mungkin saya enggak semua gitu, karena ini saya rasa di internet sudah langsung jawabannya apa gitu ya, jadi kurang menarik gitu. Jadi kurang menarik. Ya tidak apa-apa. Untuk yang saya mungkin akan ingatkan saja untuk 12 gitu ya. 12 ingat gitu ya, ingat saja. Ingat bahwa E pangkat fx gitu, kalau kita turunkan ini akan menjadi E pangkat fx selalu dikalikan dengan turunannya ya. Ini jangan sampai lupa, biasanya pada lupanya di sini. Untuk yang B saya kira pakai U dan V saja gitu ya. Untuk yang C itu sebenarnya kalau sudah kenal hiperbolik, ya ini akan menjadi cos dari cos hiperbolik 3x gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dikerjakan dengan cos hiperbolik 3x. Ya, ini sama dengan cos hiperbolik dari 3x. Jadi tinggal sin hiperbolik 3x dikali dengan 3, jangan lupa ya. Nah, untuk yang D, saya jawabkan yang D saja gitu ya. Ini karena menggunakan turunan implisit. Jadi saya akan jawabkan yang D saja. Ini turunan implisit. 12 di sini ya. Itu 12D gitu ya, 12D. Saya punya ini E pangkat 2XY ditambah dengan 3Y, ini sama dengan X kuadrat. Nah, turunan implisit artinya menurunkan kedua ruas dengan X gitu ya. Tadi ada dx dari E pangkat 2XY ditambah dengan 3Y sama dengan ddx dari X kuadrat. Nah, ddx dari X kuadrat adalah 2X, ddx dari E pangkat 2XY seperti tadi yang saya bilang di sebelah sini gitu ya. Ini akan menjadi E pangkat 2XY dikali dengan turunan 2XY. Ditambah dengan turunan ini adalah 3Y aksen. Gitu ya. Jadi ini harus kita turunkan. Ini adalah E pangkat 2XY, turunan dari ini adalah 2 dikali dengan Y, ditambah dengan 2X dikali dengan Y aksen. Sama dengan 2X. Jadi kita punya, ini Y aksennya kita himpun, ini akan menjadi 2X dikali E pangkat 2XY ditambah dengan 3. Yang tidak ada Y aksennya kita pindah ke kanan. Ini tinggal dikurangi dengan 2Y dikali E pangkat 2XY. Jadi Y aksennya tinggal 2X dikurangi dengan 2Y, E pangkat 2XY dibagi dengan 2X dikali 2XY, dikali E pangkat 2XY, ditambah dengan 3. Nah, tentunya turunan implisit ini juga ada juga. Waduh, jadi ada semua. Ngapain kita? Kita tetap belajar ya. Maksudnya. Jadi tahu gitu kalau ada orang nanya, ini dari mana? Tidak hanya sekedar di aplikasi ada kok, tapi kita bisa tahu gitu asalnya itu dari mana, supaya kalau misalkan nanti diubah-ubah adik-adik tetap bisa mengerjakan. Jadi misalkan ini derivatif, biasanya saya cari saja gitu ya, implicit derivative calculator gitu ya, di Simbolab juga ada dx dari gitu ya E pangkat 2XY, lalu kita tambah gitu ya, tambah dengan 3Y. Ini sama dengan X kuadrat. Nah, saya kira ini langsung bisa dijawabkan oleh dia gitu ya. Yang salah itu kita 2X dikurangi 2E pangkat 2XY dikali Y dibagi dengan ini. Gitu ya. Jadi oke ya, 2X dikali 2. Oke deh. Gitu ya. Jadi saya kira adik-adik bisa langsung pakai ini gitu ya. Udah selesai jawabannya. Tapi saya seperti yang saya selalu bilang gitu ya, ingatlah si langkahnya di mana. Gitu. Ini kan sudah langkah ya, ini udah langkah ini. Artinya ini menurunkan kedua ruas dengan Y, menurunkan kedua ruas dengan X gitu ya.
Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, ddx dari y itu artinya y aksen. Ya, jadi pakai saja. Kenapa ini diskusi? Oke, saya kira itu. Yang lain kerjakan sendiri gitu ya. Kita akan review lagi nomor 13 ini hampiran linear. Masih ingat nggak hampiran linear itu apa? Hampiran linear itu yang kayak gimana sih? Ini tentang hampiran linear gitu ya. Hampiran linear. Jadi kalau nggak ingat ya saya ingatkan. 13. Nah, supaya beda warna, apa lagi? Hijau, orange. 13 gitu ya. Ini tentang hampiran linear. Kita punya dulu f dari x ditambah dengan delta x gitu ya, ini x0 gitu ya, ditambah dengan delta x dihampiri oleh fx0 ditambah dengan f aksen x0 dikali dengan delta x. Ini adalah hampiran linear. Jadi kalau kita punya fx-nya adalah e pangkat x gitu ya, kita diminta untuk di sekitar x sama x0-nya sama dengan 0, lalu delta x-nya sama dengan delta x-nya adalah 0,1. Jadi ini sama saja mencari gitu ya. Kalau fx0-nya 0 ditambah dengan 0,1, ini sama saja mencari f0,1 yaitu e pangkat 0,1. Nah ini dihampiri oleh apa? Dihampiri oleh f0 ditambah dengan f aksen 0 gitu ya, dikali dengan delta x ya. Delta x-nya adalah 0,1. Jadi kita punya f0-nya ya tinggal dimasukin e pangkat 0 ditambah f aksen dari fx gitu ya. Kalau kita punya fx-nya adalah e pangkat x, ya f aksennya juga e pangkat x. Jadi ini tinggal e pangkat 0 dikali dengan 0,1. Jadi ini 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Nah itu adalah hampiran linear dari e pangkat 0,1. Adik-adik bisa coba cari gitu ya, e pangkat 0,1 itu berapa sih? Nah, kita galatnya berapa nih? Jadi ini sudah juga. Nah, kita sudah gitu ya. Nah, nomor 14 ini tentang apa? Tentang integral dari e pangkat ya. Saya jawabkan untuk yang C dan D saja ya. Untuk yang A dan B, U-nya tinggal diganti, untuk yang A, U-nya tinggal diganti 3x gitu ya. Yang B, U-nya adalah pangkatnya. Jadi tinggal pangkatnya yaitu min x kuadrat gitu ya. Jadi ini adik-adik bisa kerjakan sendiri. U-nya yang saya lingkari ya. Ini U-nya, ini U-nya. Jadi kalau ada soal seperti ini, U-nya adalah itu. Sekarang kita kerjakan yang mana? Yang C dan D gitu ya. 14C gitu ya. 14C. Integral dari e pangkat x dibagi dengan 2 e pangkat x ditambah 4dx. Saya kira ini juga di simbolnya sudah ada ya. Ini kalau saya gitu ya, saya melihatnya bahwa yang atas itu adalah turunan yang bawah gitu ya. Jadi tentunya tinggal saja misal gitu ya. Misal U-nya adalah 2e pangkat x ditambah 4, maka du adalah 2e pangkat x dx. Ya ternyata e pangkat x dx ini akan menjadi setengah du. Jadi ini setengah du dibagi dengan u. Jadi kita punya ini setengah integral dari 1/u du yang sama dengan setengah ln berlaku. Tinggal diganti saja ln-nya menjadi 2e pangkat x gitu ya, tambah dengan c. Begitu saja. Nah ini bisa diubah lagi tapi sampai sini juga tidak masalah ya. Untuk yang D tidak perlu juga ya. tidak perlu semua Bu. U-nya adalah yang ini gitu ya. Jadi nanti adik-adik coba gitu di rumah atau besok kalau udah mau ujian boleh juga. Sekarang fokus ke kimia juga boleh ya. U-nya adalah yang saya lingkari. Ya, karena kalau U-nya adalah 3 dibagi X, nanti DU-nya itu adalah minus 3 dibagi X kuadrat. Jadi ini akan menjadi DU. Oke. Untuk nomor 15 kita pernah bahas di kuliah gitu. Jadi buka lagi catatannya di kuliah. Saya lupa kuliah berapa. Ya. Nah, untuk nomor 16 ingat saja gitu ya. Jadi ini apa sih? Ingat gitu ya, nomor 16 ingat gitu ya. Turunan dari A pangkat X, ada yang masih ingat ini akan sama dengan apa?
Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Gitu. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan annoying ya. Sama dengan apa? Tidak ada yang ingat. Aduh, gimana ini? Definisinya ya. Definisi dari A pangkat E adalah ln dari A ln X. Salah ya. X ln A. Jadi, ini akan sama dengan apa? Tetap ya. Turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X dikali ln A. Saya ingetin lagi. Integral dari A pangkat X adalah A pangkat X dibagi ln A. Ya. Oke. Apa lagi? Udah sih. Hanya ini saja. Untuk yang C gitu ya, hati-hati kalau punya X, pangkatnya pangkat X juga gitu ya. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini selalu misalkan saja gitu ya. Untuk yang C ini khusus gitu ya. Selalu misalkan saja bahwa dia Y dulu. Jadi nanti kita tinggal mencari DXY. Nah, Y-nya sama dengan X dikali cos pangkat 2X gitu ya. Lalu kita sebentar. Oke. Kita kenakan kedua ruas dengan ln. Jadi kita punya ln Y sama dengan ln X dikali dengan cos 2X gitu ya. Ini kok cos 2X ya di situ. Salah ya. X pangkat cos 2X. Gitu ya. Jadi ini X pangkat cos 2X. Jadi kita bisa, karena dia pangkat gitu ya, sifat dari ln ini akan menjadi cos 2X dikali ln X. Ini ln Y. Setelah itu turunkan secara implisit, kita punya bahwa yang kiri gitu ya, ini diturunkan ddx dari ln Y, ini akan sama dengan ddx dari cos 2X dikali ln X. Yang sebelah kiri ini akan menjadi seper Y dikali dengan Y aksen. Yang sebelah kanan ini akan menjadi U dikali V gitu ya. Jadi U aksen, turunan dari cos adalah sin, karena duanya menjadi min 2 sin 2X. Dikali dengan ln X gitu ya, ditambah dengan cos 2X dikali turunan dari ln adalah seper X. Jadi kita punya Y aksennya adalah Y, yaitu adalah X di pangkat cos 2X gitu ya, dikali dengan min 2 sin 2X dikali dengan ln X gitu ya, ditambah dengan seper X cos 2X. Seperti itu saja. Jadi dalam bentuk seperti ini saja sudah selesai. Gitu ya. Untuk yang D gimana Bu? Yang D tinggal U-nya adalah ini gitu ya. Yang ini tidak pakai U-an gitu ya. Langsung integralin saja. Ini 3X integralnya pakai ini. X pangkat 3 ya integral biasa. Yang A turunan dari 2 pangkat X ya tinggal 2 pangkat X dikali dalam 2. Gitu ya. Jadi nomor 16 saya kira adik-adik bisa menggunakan informasi yang sudah saya berikan di bawahnya. Di bawah ini. Oke, kita lanjut. Masih panjang perjalanan kita ya. Nomor 17 saya tidak akan bahas karena ini sudah dibahas oleh Pak Bara ya. Jadi ini sudah dibahas oleh Pak Bara. Yang saya kira yang 18 juga sudah. Jadi ini tidak perlu dibahas juga ya. Jadi yang 17 saya ingatkan saja gitu ya. Untuk radioaktif kita punya 17 nih. Ingat saja gitu ya. Ingat gitu ya. Ingat bahwa persamaan diferensial sederhana dia adalah dy per dt ini sama dengan ky gitu ya. Sehingga y-nya sama dengan y0 dikali e pangkat ky. Kalau tidak salah begini. Jadi kt ya. Bukan ky tapi kt. Jadi ya tinggal masukin saja. Jadi ingat saja solusinya adalah ini. Y0-nya ya tinggal berapa? Y0-nya ketika 0 dia punya 10 gram saat. Berarti ini 10 ya. Y0-nya adalah 10. Jadi kalian bisa buat ini sendiri ya. Paruh waktu artinya ketika waktu paruh gitu ya. Jadi ketika T-nya 700 gitu ya. Y kita adalah setengah dari Y0 yang sama dengan. Nah, ini artinya saat T yang sama dengan 700, Y kita adalah setengahnya. Gitu
gitu ya. Yang ditanya adalah Y ketika T adalah 300. Nah, untuk yang 18 ingat saja gitu, ingat terus ya, ingat saja. Ingat-ingatnya adalah suhu gitu ya. T gitu ya dikurangi dengan T1. T1 adalah suhu ruangan, itu sama dengan T0 dikurangi T1 pangkat KT7. Gitu ya. Jadi T0 ini adalah suhu pertama, suhu pertamanya berarti minus 20. Lalu ruangannya T1-nya ini suhu pertamanya adalah minus 20, T1-nya itu adalah 24 ya. Diketahui 5 menit kemudian, berarti ketika T-nya 5 menit gitu ya, suhunya sudah berubah menjadi 0. Gitu ya. Jadi saya kira dengan ini adik-adik bisa kerjakan sendiri. Yang ditanya adalah T-nya berapa ketika suhunya adalah 24 derajat. Oke. Rasanya kita pernah bahas ini ya. Udah pernah bahas, betul. Kan udah bahas ya. Apa yang saya bahas lagi? Untuk yang ini sudah saya bahas juga rasanya ya. Ini sudah saya bahas di kelas. Nah, kita akan bahas 21 nih. 22 dan 23 semoga selesai. Jadi besok tinggal itu saja ya. Bagi yang sudah panas otaknya, ya bertahanlah sebentar lagi. Sebentar lagi kuliah kita selesai ya. Jadi kalian bisa libur lumayan panjang. 21 nih, sebuah tangki. Nah, kalau ada soal seperti ini, adik-adik bacanya pelan-pelan aja. Misalkan nih, sebuah tangki berisi 120 galon air murni. Ya, gambar dulu tangkinya. Ada tangki, isinya dia 120 galon. Ini air murni, berarti Y0-nya nanti garamnya itu 0 ya. Ini air murni. Berarti garamnya gitu ya. Ini 0 garam. Ya, karena dia 0 garam itu artinya air murni. Suatu larutan garam dengan konsentrasi 1 pound garam per galon dialirkan ke dalam tangki. Jadi ada aliran nih di sini. Katanya dia konsentrasinya gitu ya, konsentrasi ini tuh yang masuk, dia adalah 1 pound gitu ya per galon. Dialirkan ke dalam tangki dengan lajunya atau debitnya gitu ya, QI-nya, debitnya itu adalah 4 galon per menit. Ya, saya suka gambar gini sih. Jadi per kalimat gitu bacanya ya, jangan semuanya, nanti pusing kalau semuanya. Pada saat yang sama, jadi ini asumsikan bahwa dia teraduk sempurna ya. Pada saat yang sama gitu, setelah masuk langsung teraduk gitu, padahal ya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau nggak diasumsikan gitu, matematikanya nggak jadi. Pada saat yang sama tangki keluar larutan gitu ya, ini keluar di out-nya gitu ya. Di out-nya dengan lajunya adalah 6 galon per menit. Ya, galon per menit. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Berapa banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit untuk 0 sampai T dari 60. Jadi banyaknya garam. Yang ditanya adalah banyaknya garam. Nah, karena debit masuk dan debit keluar larutan itu tidak sama, maka volume di dalam tangki, volume cairan di dalam tangki pasti tidak akan sama setiap waktu ya. Jadi kita punya gitu ya, di sini saya misalkan dulu YT adalah banyak garam dalam tangki ya pada waktu T. Karena kenapa butuh YT? Karena dia yang ditanyakan banyak garamnya berapa pada waktu T ya. Waktu T. Ini dalam PAU. Kedua, karena volumenya tidak sama setiap waktu, jadi kita butuh juga VT. Jadi VT-nya berapa nih? VT adalah volume cairan dalam tangki gitu ya pada waktu T. Jadi dia dalam apa? Dalam galon tentunya ya. Nah, kita punya V0 kita adalah 120 galon. Jadi kita ingin mencari terlebih dahulu rumus dari VT. Karena awalnya adalah 120 dan dia berkurang nih. Karena masuknya adalah 4 setiap waktu gitu ya, setiap menit dia berkurang. Karena apa? Dia masuknya 4 gitu ya, keluarnya adalah 6. Jadi setiap menit dia keluar sebanyak 2 galon.
Jadi artinya dia akan menjadi 120 dikurangi dengan 2T. Jadi setiap waktunya dia akan berkurang. Makanya di sini dibatasi T-nya 60. Karena kalau T-nya udah 60 ya cairannya habis. Gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari gitu ya YT-nya gimana. Nah, laju gitu ya, laju banyaknya larutan garam atau garam di dalam tangki itu ya di per titik itu akan sama dengan laju masuk gitu ya, laju masuk garam, laju masuk dikurangi dengan laju keluar garam. Laju masuk tentunya dia ada 1 pound galon gitu ya, dan debit masuknya kecepatannya adalah 4 galon per menit. Jadi dia masuknya berapa? 1 pound per galon gitu ya, dan debit masuknya adalah 4 galon per menit. Jadi kita bisa punya bahwa dia laju masuknya garam ke dalam tangki adalah 4 pound gitu ya, galonnya seperti hilang gitu ya, 4 pound per menit. Laju keluarnya gimana? Nah, laju keluarnya berarti kita harus tahu konsentrasi garam yang keluar. Konsentrasi itu adalah banyaknya garam di dalam tangki setiap waktu dibagi dengan volume cairan. Jadi ini pound, ini adalah galon. Ya, ini kan galon ya. Dikali dengan debit keluarnya yaitu 6 galon per menit. Jadi ini seperti hilang. Jadi kita punya sama nih. Ada daya per dt itu kan pound per menit. Ya. Jadi kita punya ini daya per dt ini akan sama dengan 4 dikurangi dengan supaya mempermudah penulisan T-nya saya hilangkan dulu, ini akan menjadi Y dibagi VT gitu ya. VT adalah 120 dikurangi dengan 2T dikali dengan 6 gitu ya. Supaya enak, jangan-jangan ini udah dikerjain Pak Bara. D per dt ini akan sama dengan 4 dikurangi supaya ini gitu ya, kita bagi 2 saja. Jadi ini akan menjadi 3 dibagi dengan 60 dikurangi dengan TY. Gitu ya. Ini adalah persamaan diferensial yang harus kita selesaikan. Jadi DY per dt kita akan sama dengan ditambah dengan 3 dibagi dengan 60 min T, Y sama dengan 4. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, yang seperti ini kita butuh faktor integrasi atau faktor integralnya berapa. Gitu ya. Faktor integralnya atau faktor integrasinya adalah E pangkat integral dari koefisien dari Y. Gitu ya. Atau ya udah, ini dulu gitu ya, dt gitu ya. Nah, nanti bolehlah langsung. Ini integralnya berapa? Integralnya adalah E pangkat berapa ini? Ln. Ini kalau diturunin jadi min T gitu ya. Jadi ini U gitu ya, jadi min 3. Min 3-nya hilang. Jadi min 3 ln dari 30 min T. Mestinya begitu ya, 60 min T. Oke, ini adalah faktor integrasi kita. Kalau mau dibuat jadi min 3 juga boleh di sini jadi E pangkat ln dari 60 min T pangkat min 3. Jadi ini akan menjadi seper 60 min T pangkat 3. Ya, jadi ini juga boleh seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Faktor integrasinya ini, kalau adik-adik ingatnya yang paling akhir juga boleh. Jadi faktor integrasi gitu ya. Pangkat 3 dikali dengan Y ini adalah gitu ya, ini akan sama dengan integral dari 4 dikali dengan faktor integrasinya dt gitu ya. Jadi boleh pakai ini, silahkan saja, tidak masalah gitu ya. Nanti tinggal Y-nya berarti adalah 60 min T pangkat 3 gitu ya, dikali dengan integral ini tentunya akan sama dengan 4 dikali dengan berapa? Ada yang bisa gitu ya, integral dari ini tentunya min 1 2 gitu ya, min setengah ding setengah dikali dengan ini, adik-adik bikin sendiri ya kenapa bisa begini, ditambah dengan C. Nah, saya rasa ini adalah Y kita gitu ya, tinggal cari C-nya gimana Bu. C-nya ya masukkan saja, T-nya sama dengan 0. Nanti Y-nya adalah 120. Nanti adik-adik dapat C-nya. Ya. Begitu. Y-nya 0. Ketika T-nya 0, Y-nya 0 ya. Kenapa Y-nya 0? Karena tidak ada garam ketika awalnya.
karena kan dia murni. Jadi ketika 0 ini akan sama dengan 60 pangkat 3 dibagi dengan, ini jadi 2 gitu ya, 2 dibagi 60 kuadrat ditambah dengan C. Adik-adik akan dapatkan C-nya itu adalah minus berapa? Minus dari 2 dibagi 60 kuadrat. Minus 1800 ya. Itu adalah C-nya. Nanti tinggal dicari gitu ya. Ya udah, itu adalah bentuk C-nya. Hitung limit dari konsentrasi garam di dalam tangki ketika T menuju 60 dari kiri ya. Tinggal diubah saja, tinggal dicari saja. Limit ketika T-nya menuju 60. Jadi karena C-nya itu, ini yang B gitu ya. Yang B, limit T menuju 60 dari kiri 60 min T pangkat 3 ini dikali dengan 2 dibagi 60 min T kuadrat ditambah dikurangi dengan 1800. Ya. Kira-kira ini hasilnya berapa? Ini kalau kita hasilnya 0, Bu. Iya, hasilnya 0. Hasilnya 0 ya. Karena ini adalah 60 min T. Oke? Hasilnya 0. Ini kan bisa dicoret dulu ya, ini jadi 60 min T saja, ya. Ini 60 min T pangkat 3 dibagi 1800. Oke. Jadi limit konsentrasi garamnya begitu. 947 ya. Kita akan bahas ini besok gitu kalau adik-adik ini besok kenapa? Karena 3 menit tidak cukup untuk membahas ini ya, karena panjang. Saya akan bahas yang lain dulu. Hitunglah limit trigonometri inverse fungsi berikut. Ya bolehlah. Masih ingat bentuk cos inverse dari X itu sama dengan apa? Masih ingat nggak? Cos inverse dari super X. Kalau nggak ingat ya saya kasih. Loh, jangan-jangan saya nggak ngasih. Belum ya? Oh, ada dong. Ya, cos inverse ya. Udah dikasih cos alfa bara. Mestinya. Tidak ada. Oh. Gak ada ya. Oke dah. Ini mah langsung aja ya. Jadi tadi gimana? Sini. Berapa sih limit ketika X-nya menuju setengah gitu ya? Cos inverse dari X itu sama dengan berapa? Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa yang hasilnya setengah? 60. Ya udah di paper 3. Gitu ya. 60 paper 3. Limit X menuju 1 dari kiri, dari sin inverse X gitu. Sin berapa yang hasilnya 1? Ini tinggal gitu sih. Sin berapa yang hasilnya 1? Tentunya ya, pi per 2 ya. Tan berapa yang hasilnya itu setengah? Yang hasilnya tak hingga? Ini tentunya limitnya ya. Yang limitnya itu menuju tak hingga. Berapa? Masih ingat tan? Tan itu begini ya. Pi per 2. Pi per 2 ya. Itu. Jadi inverse-nya kemarin sudah dibuatkan oleh Pak Bara mesti. Begini. Jadi dia akan menuju tak hingga jika X-nya. Ketika X menuju tak hingga, tan inverse akan menuju pi per 2. Saya kan menuju min tak hingga. X-nya berapa? Ketika X menuju tak hingga, min tak hingga gitu ya. Sekan kita menuju berapa? Sekannya, ini saya gambarkan gitu ya. Kemarin inverse-nya adalah di sini ya. Ini adalah pi per 2. Ini adalah fungsi sekan gitu ya. Ini fungsi sekan kita. Inverse-nya tentunya dicerminkan terhadap sumbu ini, sumbu X. Dia akan menuju min tak hingga ketika gimana? Menuju berapa ini? Ini begini mestinya ya. Yang ini pi per 2 situ. Begitu bukan. Itu kali. Ya, gitu ya. Oh, kalau lupa ya bolehlah. Nih, sekan nih.
Ketika X yang menuju min tak hingga, Y-nya menuju berapa ini? Ini kan yang merah ini sekant. Ini adalah inversinya dari sekant. Ketika X yang menuju min tak hingga, Y kita menuju berapa? Menuju berapa ini? Jadi di sini juga pi per 2 ya. Jadi jawabannya adalah tadi sudah jelas. Ketika X yang menuju min tak hingga gitu ya. Ketika X yang menuju min tak hingga nih, Y-nya akan menuju pi per 2. Gitu ya. Ingat aja si fungsi ini. Oke. Karena sudah 9:51 gitu ya, kita akan bahas sisanya besok kalau kalian masih mau membahas ini. Saya kira saya tetap akan membahas 22 dan 23 karena ini soal cerita gitu ya, takutnya keluar, dan mungkin yang wajib saya bahas juga adalah 29. Gitu ya. Yang lainnya mah tinggal pakai yang sudah ada gitu. Jadi kita besok akan bahas 22, 23, 29 lalu pertanyaan bebas. Kalian boleh nanya apa saja. Dan bahas KBFC. Saya pengen bahas KBF 3. Oke deh, kelas saya tutup. Maaf saya telat selesainya gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.